Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alia. Saya dari SMK Persada Besar Indonesia. Saya dari 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian break even point. Jika kalian mempunyai perusahaan, kalian harus tahu perusahaan kalian untung atau rugi. Jika perusahaan kalian tidak mendapati keuntungan atau kerugian, itu disebut dengan break even point. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pengertian tentang break even point. Yang pertama adalah pengertian break even point. Pengertian break even point adalah suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dalam arti kata, suatu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Kata lain, tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian sama dengan nol. Itu bisa terjadi ketika perusahaan kalian menggunakan biaya tetap atau biaya volume penjualan. Hanya bisa menutup biaya variabel dan biaya tetapnya saja. Baliknya, apabila penjualan melebihi biaya tetap dan variabelnya saja, maka perusahaan kalian memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah manfaat break even point. Manfaatnya, pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang kedua adalah jumlah penjualan yang harus didapat untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak melebihi titik impas. Yang keempat adalah menganalisis harga jual, harga pokok, dan besarnya tingkat penjualan dan tingkat produksi. Yang ketiga adalah jenis biaya break even point, yaitu yang pertama variable cost, yang kedua fixed cost, yang ketiga semi variable cost. Variable cost yang sifatnya berubah sesuai dengan jumlah volume kegiatannya dan dapat dihitung sesuai dengan jumlah persentase tertentu. Yang kedua adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah yang sifatnya tidak berubah-berubah atau tidak terpengaruhi oleh jumlah volume tertentu. Ingat, berproduksi atau tidak berproduksinya perusahaan, biaya ini harus dikeluarkan atau wajib dikeluarkan. Yang ketiga adalah semi variable cost, yang sebagiannya adalah biaya tetap dan sebagiannya adalah biaya variabel. Contohnya komisi bagi sales. Di dalam perhitungan break even point ini terdapat ada 2 cara. Cara pertama adalah ini, cara kedua adalah ini. Yang keempat adalah keterbatasan analisis break even point. Yang pertama adalah fixed cost harus konstan dalam periode tertentu. Yang kedua adalah variable cost harus konstan dengan biaya penjualan. Yang ketiga, sales price tidak berubah dengan kondisi tertentu atau periode tertentu. Yang keempat, sales mix yang harus selalu konstan. Yang kelima adalah margin of safety. Digunakan untuk menentukan dan melihat seberapa jauhkah perusahaan tidak memperoleh kerugian. Break even point ini sangat penting untuk kalian yang mempunyai perusahaan agar kalian tahu seberapakah untung perusahaan kalian atau rugi perusahaan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.